Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini untuk edisi 14 Agustus 2023. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners. Kita mulai dengan berita pertama. Terima berkas tahap 2 kasus korupsi kapal cepat Seram bagian barat, ex-Kadishub ditahan jaksa. Berkas perkara tahap 2 dari Direktorat Reskrimsus Polda Maluku dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, anggaran pengerjaan pengadaan kapal operasional pemerintahan daerah Kabupaten Seram bagian barat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Penyerahan berkas tahap 2 tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 14 Agustus 2023. Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, ada 2 berkas perkara dan barang bukti untuk 2 tersangka yang diterima jaksa, yakni Peking Kaling alias Peking yang merupakan mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Seram bagian barat dan tersangka Farid alias Farid, karyawan BUMN PT Biro Klarifikasi Indonesia atau konsultan pengawas. Setelah menerima berkas perkara dan bukti tersebut, kedua tersangka juga langsung ditahan jaksa. Tahan selama 20 hari di rutan kelas 2A. Lanjut dijelaskan, jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan dakwaan kasus tersebut. Mereka akan didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Perbuatan para tersangka melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka juga diancam dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kita ke berita lain, Tribuners. LBH Kepton sosialisasi tahapan eksekusi putusan PN Jakpus soal dana ganti rugi konflik Maluku 1999. Yang mau bertanya? Tim teknis Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kepton menggelar sosialisasi tahapan pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Wisma Samadi Gonzalo Veloso, Ambon pada Senin 14 Agustus 2023. Putusan PN Jakpus nomor 318-PDT G.Klas.Action garing 2011 JO 1950K-PDT garing 2016 itu terkait gugatan terhadap dana ganti rugi korban kerusuhan di Maluku tahun 1999. Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Direktur LBH Kepton Laode Julfikar Nur dan Ketua LBH Kepton Maluku Mansur. Dalam pemaparannya, Laode Julfikar Nur mengatakan sejauh ini tim panel telah dibentuk oleh Kementerian Sosial. Nantinya tim panel bertugas untuk mendata dan penganggaran. Dijelaskan tim panel juga telah menyurati Gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara terkait verifikasi data tersebut. Dijelaskannya sejauh ini kendala eksekusi ada di pendataan dan penganggaran. Pasalnya ada total 91,193 KK untuk Maluku, Maluku Utara sebanyak 53.300 KK, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 68.168 KK. Banyak data KK yang dikumpulkan saat itu ke pengadilan tidak menyertakan NIK,
sehingga harus diverifikasi kembali. Selain masalah pemutakhiran data, Tribuners, ada pula masalah di anggaran. Pengadilan Jakpus memutuskan Penpus untuk membayar korban kerusuhan di 3 provinsi itu sekaligus. Kementerian bisa segera menganggarkan agar hak korban bisa segera tersalurkan. Sementara itu, Tribuners, Ketua LBH Kepton Maluku Mansur mengatakan data korban paling banyak di Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian barat. Dia pun berharap selain LBH Kepton dan LBH lain yang merasa punya data korban bisa memberi ke pihaknya agar bisa segera dibawa ke pengadilan. Dia pun menegaskan agar pihak lainnya bisa diajak dan tidak mengatakan seolah LBH Kepton hanya menipu. Sementara pada kenyataannya LBH Kepton yang datanya diterima oleh pengadilan. Diketahui Tribuners, sebelumnya Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan korban kerusuhan Maluku tahun 1999. Hal ini menandakan pemerintah harus menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar 3,9 triliun rupiah kepada korban kerusuhan sebagai penggugat. Sebelumnya, para perwakilan korban kerusuhan menggugat 11 petinggi negara, yakni Presiden Republik Indonesia, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, serta Gubernur Maluku dan Maluku Utara, juga perwakilan Pemda Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Gugatan para korban kerusuhan dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2012 dengan perkara bernomor 318-PDT-G-Class Action 2011-PN JKT PST menurut Majelis Hakim, pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan pemerintah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya memberi bantuan kepada korban kerusuhan. Pemerintah dan jajarannya wajib memberikan ganti rugi hingga 3,9 triliun rupiah dengan rincian uang bahan bangunan rumah sebesar 15 juta rupiah ditambah uang tunai sebesar 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga, kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar atau option out dari proses gugatan kelompok ini. Dari sebelah sini ada, sebelah kanan saya. Dan Pak Mansur sebagai Ketua Wilayah Provinsi Maluku untuk LBH Kepton, kemudian Bapak dan teman-teman semua yang 2 orang dari sebelah kanan saya. Silakan. Yakinkan begitu? Iya, alhamdulillah syukur dengan pertemuan hari ini. Pastinya saya juga bersyukur kepada media bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang kaum umpamanya di daerah bisa berbahasa seperti itu, tapi di pusat itu yang diakui oleh pengadilan pemerintah hanya LBH Kepton. Jadi saya himbau kepada itu lembaga-lembaga yang lain, kalau bisa jangan kita bodohi masyarakat Maluku. Kalau memang itu yang benar LBH Kepton, ayo kita berbunuh-bunuh ke LBH Kepton. Jangan lagi mengatakan kepada masyarakat bahwa kami inilah, padahal secara legalitasnya itu kan tidak akurat nih. Sehingga saya himbau kepada semua masyarakat Maluku khususnya bahwa apapun yang dibicarakan orang lain maupun yang lembaga-lembaga yang lain itu ya kita konsisten dengan apa yang sudah masukkan data kepada kami, ya itu juga jangan lagi masuk ke sana, masuk ke kami supaya betul-betul data ini jangan lagi umpamanya timpang tindih begitu. Ketika di masyarakat di lembaga lain silakan saja, tapi jangan sampai istilahnya data masyarakat sudah harap bahwa datanya masuk, tiba-tiba saat pencarian datanya tidak ada, siapa yang mau tanggung ini risiko? Oleh sebab itu kalau sudah tahu kayak begini, ayo lembaga-lembaga lain kalau umpamanya mau bergabung sama kami, ayo segera serahkan data ke kami kalau mau supaya jangan lagi masyarakat tadi dibohongi. Katakan bahwa ini kalau LBH Kepton begitu. Menyongsong HUT ke-78 Republik Indonesia, komunitas Kalisang bersih lingkungan. Komunitas Kalisang giat pembersihan lingkungan dalam rangka menyongsong HUT 78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurus Kalisang Mario Risambesi mengatakan kegiatan pembersihan lingkungan merupakan agenda rutin menyongsong hari-hari besar nasional dan hari-hari besar keagamaan.
Dengan slogan Kalesang for Lingkungan yang Lebih Baik, komunitas Kalesang hadir untuk melihat permasalahan sosial, masyarakat, pendidikan, serta pelestarian alam dan budaya. Irisan Besi berharap agar aksi mereka dapat memicu kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan pembersihan lingkungan dilakukan pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu, mulai dari Jembatan Wairutung hingga Jembatan Tosoi. Maksud kami Jembatan Tasoi. Kalesang bekerja sama dengan Forum Komunikasi WAI Sedunia dan Pemerintah Negeri WAI. Masih menyambut hari menjelang kemerdekaan nih Tribuners, Jemaat GPM Poka gelar pemeriksaan kesehatan gratis. Menyambut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Jemaat GPM Poka Sektor Aklesia Unit 1 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan berlangsung di halaman Gedung Gereja Batseda Poka pada Sabtu 12 Agustus 2023 sore. Wakil Ketua Majelis Jemaat Penatua Otis Jamlaai mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari kepedulian gereja terhadap umat. Gereja tidak hanya mengutamakan kegiatan bersifat spiritual saja, tetapi juga kegiatan yang bisa berdampak pada kesehatan warga jemaat. Sementara itu, Kepala Desa Poka, Martina Kelbulan, menyambut baik momen tersebut. Menurutnya, gereja telah membantu pemerintah memperhatikan kesehatan warga. Pemerintah desa sangat mendukung setiap kegiatan masyarakat, baik yang dilakukan umat Kristiani maupun Muslim. Adapun sebanyak 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut, di mana pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, dan massa otot. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, terdapat juga kegiatan senam sehat dan zumba, serta ditutup dengan door prize berhadiah. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 14 Agustus 2023. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow semua platform media kami baik di YouTube maupun Instagram dan juga Facebook. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.